Joshua. Oh, bujur belah. Bujur belah. Baik. Siap belajar dengan Tuhan? Amin. Haleluya. Syukur pada Tuhan. Kita dapat waktu, dapat kesempatan kita belajar bersama-sama. Siap belajar? Amin. Siap pulang saja. Nah, sebentar. Tadi anak muda saya tangkap di pintu gerbang. Mana tadi? Ada nggak? Ada 2 gadis juga. Ada mana? Ini tidak ada dia. Coba cari lagi di sini. Mana? Oh ada. Yang tadi pakai celana pendek. Mana? Siapa namanya? Panggil. Tadi sudah masuk, saya tarik dia masuk. Kok dia harus lagi bisa? Ya, kenapa? Jadi apa? Udah, sebenarnya kelompok pusing. Selama ini kenapa kelompok pusing saya sekali. Ini kedua kali saya ada di jemaat Yehova Shammah. Yehova Shammah. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala dan semua tim pelayanan di IPDI Yehova Shammah yang ada di Singapura. Ya, dari teman-teman di Singapura. Katakan di Singapura. Karena berdiri bukan Singapura, ini ada di Tanah Karo, di Kabupaten Langkatnya. Puji Tuhan, ayo kita belajar sekarang untuk mengerti isi hati Tuhan. Rabu malam yang lalu, saya mau tes suara saya yang di Instagram, Facebook, Zoom, bisa dengan jelas. Ada operatornya, kalau ditulis jelas tidak? Ayo, Zoom, Instagram, Facebook, suara. Puji Tuhan. Rabu malam yang lalu, ya, kami ada di Kabanjari. Lalu kemarin malam kami ada di Martel, Kota Jani, Pak Siang, ya di Kota Jani. Apa lopak? Lalu malam kami KKR itu di Martelu. Lalu tadi pagi subuh jam 1:30 lewat kami tiba di Beras tadi, tidur sebentar, lalu tadi pagi ke Binjai, dan sekarang kami habis. Nah, malam Ibu Gembala mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Nanti dari Gembala yang sangat hadir ini saya memberitakan. Saudara, satu saja yang sangat dinanti, diharapkan oleh anak-anak. Jadi kita akan belajar bagaimana, saya punya istilah dari seorang anak saya, menganak-anakan anak-anak. Bayangkan. Adik, kenapa kamu bertahu? Betul kok? Iya kamu. Kamu tertawa mendengar kata menganak-anakan anak. Ngerti nggak artinya? Nah, kalau anak-anak tidak dijadikan anak-anak, berarti mereka jadi apa? Jadi apa? Kalau anak-anak tidak dijadikan anak-anak, anak-anak itu akan jadi apa? Nakal, bandel. Betul. Kalau kita orang tua, ayah, ibu, bapak, mama tidak bisa menganak-anakan anak-anak, berarti mereka kita paksa untuk jadi orang dewasa seperti ini. Saya, kalau anak-anak yang harusnya hidup sebagai anak-anak, tapi dipaksa oleh orang tuanya untuk menjadi seperti orang tuanya. Contoh, anak-anak sempat mikir utang dan kredit. Jawab.
Sempat mikir nggak? Tidak. Belum sempat. Mikir tentang bagaimana anak-anak yang dipaksakan untuk masuk ke dunia orang dewasa, maka anak-anak itu akan stres dan hidupnya. Saya tanyakan, sebutkan satu hal, dunia anak-anak itu dunia apa? Pintar semua. Dunia anak-anak adalah dunia main. Nah, ini yang sangat dibenci oleh setan. Anak-anak yang dunianya adalah main, tapi dunia main mereka dihancurkan oleh orang tuanya sendiri. Bisa tidak itu terjadi? Bisa. Bisa. Saudara, ketika dunia anak-anak kita rampas, lalu kita sebagai orang tua, orang dewasa memaksa anak-anak untuk masuk ke dunia kita, disitulah malapetaka besar terjadi di hidup generasi yang berikut. Masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata di Matius 16-15, jangan lupa, coba cari yang kalimat. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak kecil ini, lebih baik orang dewasa itu diberi kalung batu ilangan terus dilempar kemana? Ke dalam laut. 18. Ayo, berapa? 16 ayat? 18:6. 18 ayat 6. Matius 18 ayat 6. Makasih ya. Saudara, di antara semua ayat dalam Alkitab, semua dari Kejadian sampai Wahyu, saya menemukan ayat ini yang paling sadis. Saya pertama membaca, saya mikir, masa sih Tuhan Yesus berkata sesadis ini? Ayo kita renung. Kalau ada orang, jago berenang, ya orang kamu bilang berenang itu apa? Oh, hampir sama dengan Jawa. Jawa bilang ngelangi, sama ya. Saya tanya, apa? Bahasa apa? Toba. Toba. Lange. Ya apa? Marlange. Bersama saya Jawa ngelangi. Kalau tadi apa? Ngerlangi. Terlangi. Ya sama. Saya tanya, ada orang tahu jago terlangi tadi. Oh ya, sebelum saya lupa, batu kilangan itu berat minimumnya itu 20 kilo. Kenapa batu kilangan paling ringan harus 20 kilo? Karena untuk memecahkan gandum, biji-bijian, ya di daerah timur tengah sana banyak biji-bijian yang kulitnya keras. Zaman dulu belum ada alat untuk memecahkan kulit itu, maka mereka pakai batu kilangan, bentuknya bulat, ada lubang di tengah. Kalau diletakkan di batu juga yang dilubangi, nah itu diputar. Itu beratnya minimal berapa kilo tadi? 20 kilo. Sejago-jagonya orang taruh bisa ngelangi tadi, dikalungi batu itu dibuang ke laut, bisa berenang. Jawab, coba bisa berenang tidak? Tidak. Itu sadis. Berarti dia mati nggak? Belum mati tidak? Mati. Hanya gara-gara dia menyesatkan, melukai, merusak, menghancurkan hidup anak. Kalau saudara pernah mendengar apa sih?
Yang melindungi anak dan perempuan itu pas katanya apa? Perlindungan. Apa itu yang ketuanya baru meninggal Pak Cabang Sirait? KPAI. KPAI Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan. Nah, tahun 58 kalau tidak salah ada konvensi di Jenewa di negara Swiss. Nah, pertemuan para pemimpin bangsa-bangsa tahun itu menghasilkan rumusan hukum hak asasi anak-anak. Wah, hukumannya berat. Jadi semua negara di dunia punya peraturan melindungi anak-anak dan perempuan. Nah, ketika suatu kali saya lupa awal 90-an saya diajak terlibat untuk mendiskusikan nasib anak-anak yang hidupnya hancur gara-gara orang tuanya. Lalu saya bacakan Matius 18 ayat 6 ini. Itu di hadapan bukan semuanya orang Kristen, tapi saya sampaikan, ibu bapak, saudara-saudara, ternyata tulisan tertua di dunia, tulisan tertua di dunia yang melindungi hak anak dengan begitu kuat justru tulisan ini. Saya yakinkan mereka, maaf kalau saya membacakan ini dari kitab suci kami, tapi saya ingin katakan kepada semua ibu bapak saudara yang hadir di pertemuan ini bahwa jangan melihat ini Alkitab, jangan melihat ini Tuhan Yesus yang berfirman, tapi ini tulisan. Saudara bayangkan tulisan begitu luar biasa. Tuhan Yesus membela anak-anak. Maka itu Bapak Mama, jangan menyiksa anak-anak. Adakah anak-anak sebelum lahir, dengar ya, adik kamu jawab ya. Ya kamu ngomong. Namamu siapa? Hizkia. Hizkia. Tahu nggak? Hizkia Nabi. Raja. Berarti kamu pakai nama. Cari dia. Mana kamu apa? Bangun. Bangun. Kamu umur berapa? 11. Kamu serius dengan firman surah? Jawab ya Hizkia. Ini pertanyaan. Adakah anak-anak sebelum dilahirkan itu buat proposal ke bapak mamanya? Lahirkan saya dong, lahirkan saya. Ada tidak? Ada. Betul? Namamu siapa? Siapa dia kamu? Yo, siapa namamu? Kok kamu kepalanya? Siapa namamu? Punya nama tidak? Ya apa? Delma. Delma. Kela mama. Kela mama. Kalau orang tahu kela mama. Kela mama. Elama. Menantu. Menantu mama. Menantu. Oh iya. Makanya jelas saya ngomong. Apa itu? Menantu. Serius Emma kok menantu? Kenapa kamu nangis? Baik. Kenapa pakai nama kecil? Jawab, saya tahu. Biar dipasuh-pasuh mamanya biar sehat gitu. Biar dari restu mamanya gitu. Mamanya yang buat namanya. Mamanya yang buat. Agama apa? Ya, kenapa Pak ini kasih nama supaya gimana hubungannya nama Kelman yang menantu supaya dia harus nanti Margawa Kelman Singuraya
Jadi tidak ada anak-anak sebelum lahir mereka buat proposal ke mama bapaknya, tolong melahirkan saya. Ada tidak? Ya. Jadi kalau ada anak-anak lahir di keluarga kita, dengar baik, Tuhan yang mau, bukan kita orang yang mau. Maka itu sakit hati yang paling menyakitkan ketika yang melahirkan anak-anak itu yang menyakiti mereka. Siapa itu? Siapa? Ibu. Apa? Sakit. Aku kan gak minta dilahirkan. Kenapa aku disiksa? Sedih kan? Bapak Gembala dalam pergumulan memberi tema untuk kita belajar saat ini. Menjadi jemaat yang mana? Bukan ini, menjadi jemaat yang berkualitas. Nah, saya merenung dengan tema ini. Jemaat yang berkualitas, bukan jemaat yang rajin ibadah. Jemaat yang berkualitas bukan jemaat yang rajin memberi persembahan. Jemaat yang berkualitas adalah jemaat yang membuat anak-anak menjadi orang hebat. Untuk anak-anak menjadi orang hebat itu bukan karena sekolahnya di sekolah metode, sekolah katolik sana, sekolah ini. Untuk menjadi anak-anak, menjadikan anak-anak yang hebat hanya sederhana. Papa mamanya anak-anak itu harus menganak-anakan anak-anak. Biar mereka main. Ini kok gak kelihatan? Amin. Siapa yang percaya anak-anak yang bermain di usia mereka, jangan kita suatu waktu bermain bersama. Anak-anak yang bermain dalam ukuran mereka itu pasti anak-anak yang sehat. Dan kedua, anak-anak yang bereksperimen, melakukan penelitian ini, penelitian ini. Maka itu salah satu bentuk penyiksaan terhadap anak-anak dari orang tuanya. Sederhana, dengarkan kalimat ini. Salah satu bentuk penyiksaan yang membuat Tuhan Yesus marah pada kita orang dewasa, yang menyiksa, menyesatkan anak-anak sehingga orang dewasa kalau di batu yang paling ringan kilo gede 20 kilo lempar ke laut. Salah satu melarang anak-anak untuk jadi anak-anak. Apa bentuk orang tua melarang anak-anak menjadi anak-anak? Dengan kalimat ini, kalau saudara setuju, tertawa yang keras. Itu artinya saudara lakukan. Ada banyak atau sedikit bapak mama selalu bentak anak ini. Kenapa kamu gak bisa diam? Kenapa kamu bisa diam? Masa karunya Labor sini. Labor sini. Labor sini. kenapa sih? Sini. Kenapa kamu kenapa sini? Jangan tenang, saya nggak bisa. Saudara ini serius. Salah satu bentuk penyiksaan pada anak-anak yang membuat Tuhan Yesus ganas marah ketika orang tua papa mama menyiksa anak untuk diam. Saya mau katakan, mengapa salah satu bentuk penyiksaan anak itu suruh diam? Saya tanya, betul atau salah? Satu-satunya penyebab anak-anak itu diam waktu dia sakit,
Betul atau salah? Betul. Ya mak, betul. Betul. Isya, betul. Isya salah. Betul. Nah, jadi kalau mama bapak minta apa nasabah, coba deh suruh dia di sini. Berarti orang tua mengharapkan anaknya mau nggak? Ya sudah. Jadi menganak-anakan anak-anak biar mereka jadi anak-anak dan biar mereka boleh. Bentuk yang lain penyiksaan terhadap anak, ya, emang kalau kamu melihat kamu itu nggak suka makan, ya macam mama betul gitu, suka makan, musuh gitu, mamanya besar ini, kan kecil, ya. Nah, bentuk yang lain penyiksaan terhadap anak, ingat. 90% anak-anak yang gak suka makan, catat ya, 90% anak-anak yang gak suka makan itu pasti dipaksa oleh neneknya, ibunya, bapaknya, mamanya makan 3 kali sehari. Nah, hari ini kita harus tahu anak-anak itu tidak perlu makan 3 kali sehari. Yang perlu makan 3 kali sehari ya kita ini. Nah, ada bisa dimakan itu. Oh, amin. Oke. Lalu gimana? Nah, anak-anak itu kalau lapar mereka minta. Kalau mereka tidak lapar, jangan dikasih makan. Karena ada neneknya, mamanya, atau siapa yang jahat menyiksa anak-anak harus makan 3 kali sehari, itu dosa besar. Akhirnya begitu anak-anak tahu mamanya, neneknya bawa piring, langsung dia bilang disiksa. Karena belum waktunya makan. Nah, anak-anak seperti itu kalau melihat makanan bukan kenikmatan, tapi penderitaan. Apalagi ada anak-anak kalau makan 1 sendok 2 jam di mulut. Ada. Ya karena dipaksa. Hari ini berubah. Jadi kalau kita mempelajari dunia anak-anak, itu luar biasa indahnya, luar biasa hebatnya anak-anak itu. Banyak hal yang mereka mikir kita tidak mikir. Itulah anak. Nah, jadi apa hasilnya kalau bapak mama tahu menganak-anakan anak-anak? Sadar, pasti anak-anak seperti itu yang sejak masih kecil diberi kebebasan untuk mengeksperimen dirinya, yaitu dengan main dunianya, maka anak-anak itu pasti menyenangkan dan lucu-lucu. Loh, betul atau tidak? Maka itu kalau ada anak masih kecil pemurung, tahu kata pemurung? Bahasa kamu apa? Pemurung. Iya. Sini. Bukan pemurung, nggak bisa suka kita, wajahnya sedih. Ketika anak lain main, cuma dia persini. Kalau saudara menemukan anak-anak itu persini, berarti jiwanya sedang sakit. Dia mengalami penderitaan. Saya titip pesan kepada guru-guru, baik guru sekolah minggu maupun guru sekolah umum. Kalau di kelas saudara ada anak yang persini tadi, jangan dimarahi, jangan dibentak, coba dekati. Suruh dia cerita, kamu mengalami apa. Ada satu cara dalam ilmu jiwa anak-anak. Anak-anak itu tidak perlu untuk
hebat, tidak Pak. Dalam dunia anak-anak ada sebuah teori yang sangat bagus. Izinkan anak itu gambar, melukis apa saja. Ya. Dan cara ini saya pakai waktu dulu saya jadi guru sekolah minggu. Saya di Stefano Purbai. Sejak hari Selasa siang kami jalan sampai tadi sore sebelum tiba di Sanggapura, sampai sekarang dia gambar terus. Dan kami perhatikan yang dia gambar itu apa saja dan punya makna. Dan dia nulis, ya berapa hari dia terus nanti kabar saya dia nulis kata-kata pendek, kalimat pendek, luar biasa. Nah, Papa Mama, berbahagialah kalau anak-anak saudara tidak suka main HP. Coba Ibu Gembala Freddy, harganya murah sih barang itu, 10.000. Halo, sini halo sini ini apa? Lihat bantuin ini supaya di sini. Tunjukkan ini yang di zoom yang Instagram ini alatnya. Nah, hari ini dia gambar pakai tusuk gigi. Itu apa lagi kita sahabat sih? Jangan dekat. Gambar apa lagi? Rumah. Rumah. Betul. Kita nggak yang di zoom Instagram. Ayo tunjukkan mana. Betul. Mas pakai tusuk gigi tadi. Mundur sedikit, nak. Mundur sedikit. Mundur sedikit. Nah, coba Manu tunjukkan tusuk giginya. Tusuk giginya mana? Mana yang buat tulis gambar mana? Ya, tusuk gigi yang di zoom, belum lihat yang di zoom. Nah, saudara, makasih Manu. Ya, orang kamu belum terima kasih apa? Bujur. Ya, seperti orang baca. Hai Papa Mama, hancur masa depan anakmu kalau sejak kecil begitu kasih HP diam, tidak HP, wah nonton, stop aja. Saya betul aku dengan cucu saya satu ini, hari-hari kerjaannya nulis, melukis. Nah, alat ini bagus, begitu sudah nulis gambar, tak suka hapus. Nanti nulis sepanjang perjalanan dari Selasa siang, nggak tahu bisa jalan berapa ratus kilometer ini dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat hari. Gambar terus di mobil juga begitu. Berbahagialah Papa Mama yang anak-anak saudara sejak kecil nggak suka main. Kalau perhatikan Papa Mama, anak-anak kecil yang suka main HP, game, ya YouTube, film-film pendek yang lucu-lucu, jangan bangga. Wah, kamu dia kok, kamu ngajak kemana-mana gak pernah ganggu karena HP terus. Anak itu akan rusak. Saya beri akibat 3 akibat anak kecil yang terikat dengan HP sehingga gak bisa lepas. Bangun tidur langsung HP, makan pun HP, mandi pun minta bawa HP. Anak itu akan jadi makhluk yang asosial, nggak mau sosialisasi, nggak mau hidup bersosialisasi dengan teman-teman karena HP terus. Ada nggak anak seperti itu? Dipanggil mamanya, dipanggil bapaknya, noleh aja tidak. Terus ke HP itu. Jangan bangga kalau mereka diam. Ini rusak mental, sehingga dia nggak merasa perlu orang lain. Bayangkan anak seperti itu punya kakak adik. Anak yang seperti itu walaupun punya kakak beradik 6 orang, mau nggak dia bermain?
dengan kakak adiknya? Jawab mau tidak? Tidak mau. HP terus HP. Kasihan. Nah ini nomor satu. Nomor dua, anak kecil yang sudah terbelenggu, tertawan, terikat dengan HP, kesehatannya terganggu. Kesehatan pertama mana? Sebab HP itu punya radiasi dari cahayanya, rusak saraf mata. Yang berikut masih nomor dua, syaraf di leher, di tengkuk kaku. Sebab anak itu cuma tunduk saja, jadi jarang gerak. Ini rusak sarafnya sejak masih kecil. Masih yang nomor dua, itu nomor tiga, otot-ototnya melemah. Kenapa? Otot leher, otot tangan, otot jari, otot kaki, karena nggak gerak, duduk saja. Bahaya, jangan anggap enteng. Lalu yang berikut masih nomor dua, pertumbuhan fisik anak yang terikat dengan HP jadi tidak normal karena tidak gerak. Harus selalu bergerak terus. Maka itu dari tadi saya katakan anak-anak itu dunia main. Tapi begitu kena HP dia nggak mau yang lain, HP. Nah, ada cara yang paling bagus. Nomor satu tadi, alihkan perhatian mereka untuk nulis dan gambar. Lalu papa mama jadi HP-nya anak-anak. Ngerti maksudnya? Ya biar anak menjadi HP. Terus bapak mama jadi tidak anak-anak. Apa? Ya, tapi jangan anak-anak berat dalam 14 kilo. Jadi nah, saudara, jadi anak-anak kita untuk hari pertama, kedua mereka marah, mereka protes, biarkan. Pokoknya tidak mulai hari ini. Perhatikan ya, Bapak Mama seperti itu. Puji Tuhan, saya di sini ada anak-anak duduk diam semua. Ya, nah ini celakanya. Yang ketiga, bedanya membaca dan melihat itu kecerdasan intelektualnya beda. Anak-anak dibiasakan membaca, bukan menonton atau melihat. Jadi dengan menahan anak-anak untuk tidak dicuri hidupnya oleh HP, maka saudara punya anak-anak yang sehat, punya anak-anak yang punya kepedulian sosial yang tinggi, punya anak-anak yang sehat fisiknya, sehat mental. Berarti sekarang, jadi jangan membuat anak dia karena HP, hidupnya hancur. Kita lanjut. Masih ingat Tuhan Yesus pernah bilang umur berapa? Ayolah, umur berapa terus bilang? 12. Itu menyedihkan sekali. Kita kan mulai melihat. Ayo buka Lukas 2 mulai ayat 41. Lukas 2 mulai ayat 41. Judulnya apa kalau kita saudara? Baca. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Tuhan. 4. Tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Berarti Tuhan Yesus sudah berapa kali ke bait suci di Yerusalem dari Nazaret? 12 tahun. Betul usia 15. Nah ya, kalimat pertama sudah kita temukan kesalahan bapak-bapak yang tidak menganak-anakan anak. Kalimat tiap tahun. Kata
Kata lainnya apa? Ya, tiap tahun. Rutin. Monoton, hidup yang datar, tidak ada variasi. Papa mama, anak-anak itu nggak bisa diam. Maka itu papa mama tidak boleh melakukan rutinitas untuk anak-anak. Nggak suka. Ini harus dimengerti oleh banyak orang. Maka itu kenapa dunia anak-anak, dunia main, karena main itu terus ada hal yang baru, betul? Biarkan mereka main apa saja, asal tidak merusak rumah tetangga, tidak berkemana aja. Itu anak-anak. Nah, papa mama tidak boleh melakukan rutinitas. Ayat 42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, bagilah mereka sekeluarga ke Yerusalem. Nah ini sama seperti yang lazim, ini bahasa Arab, seperti yang dulu-dulu setiap tahun begitu pada hari raya. Nah, dari umur setahun di bawah Yesus belum ngerti apa-apa. Umur 6 tahun dia masih belum ngerti apa-apa. Tapi dia sudah mulai memperhatikan ada apa ya bapak mamaku tiap tahun di hari raya Paskah mereka ke Yerusalem. Nah, mulai umur 7 tahun, 8 tahun dia mulai menemukan sesuatu yang dia cari tetapi tidak dapat di rumah. Saya beri contoh ini mudah-mudahan mengerti. Tahu main pingpong? Oh ya, kayak sepeda. Nah, coba. Apa yang terjadi pada seorang yang main pingpong tapi tidak ada lawannya? Ayo, Nona, siapa? Kamu tahu betul. Apa terjadi apa? Orang main pingpong sendirian. Nah, ayo coba. Walaupun tidak semua kita bisa main tenis meja, rasanya apa? Apa? Bosan. Bosan. Nggak lucu. Betul. Nah, 11 tahun umur Yesus, dia mulai lelah karena waktu dia masih di rumah, papa mamanya nggak bisa mengimbangi, sehingga Tuhan Yesus main pingpong sendirian selama 12 tahun ini. Nah, di tahun yang ke-11 umurnya, Tuhan Yesus punya rencana. Tahun depan kalau aku diajak lagi, aku mau berubah. Karena di Yerusalem, di Bait Suci, dia menemukan teman main pingpong. Oke, kita buka ayat yang ke-50. 50, coba lihat 50. Oh, 49, maaf ya. 49. Itu bukan 48. Dan ketika siapa? Bapak mama ngapain? Melihat Yesus. Terus kenapa? Tercengang Lalu ibunya intonasinya. Ayo. Apapun salah. Ya, apa bedanya orang tua kehilangan anak kecil umur 5 tahun dengan orang tua kehilangan anak besar umur 12 tahun? Tahu nggak bedanya? cemas. Kalau ketemu, kalau yang hilang anak umur 5 tahun, ketemu mamanya bagaimana? Nangis. Kamu mana saja? Nah ini kalau yang hilang anak umur 12 tahun, Diomeli. ayo diapain? Diomeli. Makanya itu intonasi gimana? Nah, benar. Coba orang tahu, gimana? Aku udah nari ya ini dah. Coba begini ngomong. Apa sih? Sudah dengar? Dengarkan ya. Ibu pernah kehilangan anak besar. Aku udah nari
anak kecil yang hilang dengan anak besar hilang. Nah, mengapa kau berbuat demikian terhadap kamu? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Kenapa mereka marah? Lihat ayat 49. Jawab Tuhan Yesus mengaget. Jawabnya kepada bapak-bapak, mengapa kamu mencari aku? Ini kurang ajar. Maaf sebenarnya, ini jawaban kurang ajar. Ya dicari dong kamu anak kami, kau mencari bagaimana? Rupanya di situ kejengkelan Tuhan Yesus memuncak, yang selama 12 tahun bapak mamanya. Mama, kalau suatu hari anak-anak kita melampiaskan emosi yang terpendam selama 12 tahun ini, dengarkan dia. Jangan kita bentak apalagi pukul anak kurang ajar. Jangan. Nyatakan dia, berikan kebebasan. Terus dia ngomong, tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapak? Ayo, kira-kira kalau kita jadi Maria dan Yusuf, bingung gak ya? Nah, apalagi Yusuf di rumah bapakku mana? Lalu ini siapa? Loh, tetap tidak. Yusuf ada bapaknya. Bisa jadi dia atau tidak? Nah, ini hal yang luar biasa. Oke, ayat 47. Ini loh cara dia main pingpong. Dan semua orang yang mendengar Yesus sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikan. Dia jawab siapa? Dia diskusi dengan siapa? Ayat 46. Sesudah 3 hari, bapak mamanya menemukan anak di umur 12 tahun ini dalam bayi Tuhan. Yesus sedang apa? Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Itu artinya imam-imam ahli Taurat, orang-orang Farisi. Sepintas umur Tuhan Yesus jelas berapa tahun? 12. Coba kira-kira imam-imam ahli Taurat yang orang Farisi yang paling muda kira-kira umur berapa? Yang paling muda 50, 60 yang paling. Ini kan luar biasa. Anak umur 12 tahun bisa diskusi, bisa tanya jawab, soal jawab dengan orang yang umurnya 5 kali lipat dari dia. Betul? Nah, ini yang saya temukan. Anak-anak yang tidak dapat kesempatan untuk menjadi dirinya di rumah orang tuanya, maka anak-anak itu akan cari tempat yang bisa diterima oleh orang lain. Ngerti maksudnya? Maka itu bapak-bapak, jadikan rumah kita itu tempat yang paling nyaman buat anak-anak untuk bereksperimen. Biarkan dia coret-coret dinding, biarkan. Jadi mari, ada yang tahu diri, bapakmu kerja untuk beli cat tembok 5, kamu coret-coret. Itu anak-anak sedang bereksperimen. Nah, saya beritahu ya, di usia tertentu anak-anak suka gambar, melukis di dinding. Nah, begini caranya bapak mama, belikan kertas bekas roksa yang baru. Asal kertas itu bisa dibuat coret-coret oleh anak-anak. Tempelkan ke dinding berapa lembar, mau 10 lembar, mau 5 lembar. Sediakan alat-alat tulis apa saja. Biarkan anak-anak melukis di dinding yang ada kertas. Saya itu kagum, saya pernah buat eksperimen ini. Sore kalau anak-anak bangun tidur, ingatnya, sore kalau anak-anak bangun tidur, langsung
tulisannya itu, walaupun dulu kita tulisan apa? Aku eksperimennya. Nah kalau sudah penuh, robek atas, kan ada di bawah. Betul tidak? Tidak masuk ini. Mama yang tukang jahit, karena saya pernah alami ini di rumah tetangga, di rumah jemaah yang saya pernah begini penjahit. Wah, luar biasa mama. Karena anak ini melihat mamanya jahit, lalu mamanya dapat ide berikan gunting yang agak kumpul, gak usah terlalu tajam. Nah setelah itu sediakan kain-kain bekas. Beri kesempatan anak saudara gunting yang macam-macam. Jangan gimana. Karena kalau tidak, nanti kodemu digunting oleh anak-anak ini. Karena nanti diberi kesempatan. Nanti bapak-bapak yang senang bongkar ini, bongkar tape radio, bongkar motor apa saja, itu anak laki pasti ngikuti. Ya enggak? Kalau bapak nggak tahu dia bongkar yang seperti itu. Karena ingin coba seperti bapak. Nah saya sarankan bapak-bapak cari ke pasar radio bekas, apa bekas, kasur bekas apa, sediakan alat-alat apa saja. Suruh anak laki itu otak-atik bongkar, rusak apa, terus berani rusak. Besok dia. Kira-kira kalau anak-anak kecilkan seperti ini, jajah bagaimana? Coba jajah bagaimana? Serius. Luar biasa. Nah, mekanik jadi hebat. Bahkan kalau anak-anak ingin belajar masak, jangan dimarahi, asal dia beri kesempatan anak-anak ini. Mulai dengan merebus apa yang gampang atau goreng telur, ajarin, karena mereka ingin tahu. Nah kalau anak-anak di rumah diberi kesempatan seperti ini, mereka nggak akan cari tempat lain. Karena di rumah mereka bisa eksperimen apa saja. Nah Tuhan Yesus di rumah nggak dapat ini. Lalu ketika setelah 11 kali dia ke bait suci di Yerusalem, oh, aku bisa ketemu bapak-bapak itu. Lalu dia luar biasa loh, bertanya, soal jawab, diskusi. Heran. Semua orang kagum akan ngerti teori ini. Nah kita harus melihat fakta ini. Biarkan anak-anak kita bereksperimen, beri kesempatan itu di rumah. Kembali ke ayat 43. Habis hari perayaan itu, ketika bapak mamanya berjalan pulang, nah saya mau tambahkan katanya, tertinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tua. Senang anak-anaknya anak, salah-salahnya anak. Kalau sampai ada anak bisa tertinggal dari orang tuanya, yang wajib disalahkan siapa? Coba jawab. Bisa ya, sekali kamu jawab. Ya, kok bisa tertinggal ini anak? Jadi yang salah? Kira-kira apa salahnya papa mama sampai anak bisa ketinggalan? Jawab coba, kira-kira salahnya apa? Apa sih? Tidak diperhatikan. Saya tanya ketika mama sibuk sendiri, ya, perjalanan dari ziarah di Yerusalem pulang ke Nazaret itu cukup lama loh, bisa berapa jam? Hilang. Sudah berjalan pulang. Nanti kita temukan berapa hari hilangnya? 44.
Nah, ini salahnya mereka lagi. Karena bagaimana? Mereka itu siapa? Ya, mereka itu siapa? Bapak mamanya menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Ayo kita bongkar. Berarti orang tua ini menyerahkan tanggung jawab untuk menjaga anaknya kepada siapa? Orang lain. Wih, pintar jawab. Orang lain. Salah. Enggak boleh orang tua model begini menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Belum selesai. Berjalanlah mereka berapa lama? Sehari perjalanan jauh. Nah ini lebih ketara. Berarti mereka baru sadar anaknya hilang setelah berapa lama? Sehari. Ayo jujur, orang tua normal meleng sebentar, lengah sebentar, enggak ada anak ini. Ingat kesaksian Pak Gembala, Evan ya? Siapa Evan? Evan. Ingat tenggelam? Baru sebentar. Coba Pak Gembala, berapa detik bukan menit kira-kira? Begitu lepas baju, terus hilang. Itu berapa detik? Gak sampai 1 menit ini. Cuma oleh. Jadi Evan mau masuk ke sungai ke air itu, lalu bapaknya lepas bajunya. Begitu dia lepas, noleh, naruh baju, ini curah deh Pak. Nah ini kan keterlaluan. Setelah sehari jalan baru sadar, iya. Lu terlalu dari orang tua kayak itu. Berarti selama itu isinya apa lagi? Dalam pakai ini bapak mama ini. Baru aneh. Kira-kira bapak mama ini bagaimana? Apa? Bukan paniknya. Kenapa? Kok sibuk? Sibuknya apa kira-kira? Ngerumpi. Orang taruh bilang ngerumpi itu. Cipura. Nah ini keterlaluan orang model seperti ini. Masa selalu baru sadar anaknya. Saudara, saya bilang menjadi jemaat yang sangat hebat di lingkungan Tuhan selalu dimulai di mana tadi? Lupa dalam rumah. Bagaimana hubungan bapak mama dengan anak? Terus salah yang berikut lagi. Lalu bapak mama bagaimana? Ayo baca, mencari anak yang hilang di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Jadi makin jelas bahwa Maria dan Yusuf bukan orang tua yang baik. Berarti mereka menyalahkan siapa? Menganggap siapa yang ngurus anak ini? Keluarganya. Mungkin di tante itu, mungkin di om itu, mungkin di nenek itu. Ini sudah jelas. Harusnya tanggung jawab mereka dong. Namanya anak. Inilah judulnya Alkitab. Lagi sekali bapak mama, anak-anakan anak-anak. Setuju? Biar mereka main dengan dunia mereka. Kita awasi. Ayat 45. Karena mereka tidak menemukan Yesus. Wajar kan? Apa? Ayo, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari. Sebab dalam perjalanan pulang mereka sudah coba cari ke rumah teman, ke rumah saudara, ke rumah keluarga. Nah, mereka juga sudah tanya ke teman-teman seperjalanan mereka. Maka pasti mikir, oh pasti di Yerusalem. Nah itulah kisah. Tuhan Yesus sengaja nggak mau ikut pulang
Betul atau salah? Kenapa Tuhan Yesus sengaja nggak mau ikut pulang? Karena di rumah nggak dianak-anakan, dicuekin oleh bapak mamanya, nggak diangkat. Tuhan Yesus ada talenta di hidupnya. Nah, ini loh bapak mama. Lalu dimulai dari mana? Bapak mama jadi orang yang benar sesuai firman Tuhan. Kita baca bagian terakhir Ibrani 13 ayat 4. Ternyata ada satu tempat untuk memulai proses kebahagiaan keluarga, keharmonisan suami istri, dan kebahagiaan anak-anak. Lihat ayat itu. Baca sama-sama. Kamu ganti kita. 1, 2, 3. Hendaklah kita semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kita mencemarkan tempat tidur suami istri. Di multimedia ada bahasa kalau Alkitabnya ada loh. Harus di-download, cari aplikasi Sabda, ada bahasa kalau. Dalam bahasa karo jelas, jangan engkau mengotori tempat tidur wanitamu. Pak Gembala tolong bacakan bahasa karo. Enggak ya? Di sini. Ini penting. Nah, inilah satu-satunya tempat yang tertulis di Alkitab. Bagaimana, kapan, di mana suami istri itu benar dan anak-anaknya diberkati. Firman Tuhan. Kerinalah kau menegakkan perjamuan, kegeluhan perbulan prasegara, ibas perjamuan. Ia banci makan. Di bata pagi muruksa, kalak sirlaku lakuhuli, bagai si terluar-luar. Coba ulangi tempat tidur pertama. Kerinalah kau menergakan perjamuan, kegeluhan perbulan prasegara, ibas perjamuan, banci makan. Jelas perjamuan? Apa itu? Tempat tidur perkalian. Saudara heran. Saya tanya, ada nggak sebuah negara membuat sensus tempat tidur rakyatnya? Ada nggak? Nggak ada, pemerintah nganggur itu. Kok ngurus tempat tidur? Sensus penduduk ada, sensus kesejahteraan ada, sensus macam-macam ada di negara mana saja. Tapi sensus tempat tidur rakyatnya nggak ada. Pemerintah seperti itu, betul? Tapi surga mensensus tempat tidur kita. Ternyata itu tempat yang paling indah yang Tuhan suka. Izinkan saya memberikan pelajaran. Bagi yang sudah dewasa pasti mengerti. Istrinya, Pak, kamu diam saja ya, aku baca urusan nyanyi ya, suami istri. Kalau malam hari kita berdua sedang di tempat tidur, tapi nggak ada harmonis. Sejak pagi suami istri sudah cengkel. Sejak pagi tidur, malam tidur. Recording stopped. Ada gangguan. Recording in progress. Dari pagi nggak berdengar, nggak ada teriak-teriak, itu nggak ada, cuma cengkel. Dari pagi suami istri ya. Malam itu kalau kita naik ke tempat tidur kita yang harus dikuduskan. Ayo, istri ini tetap jengkel atau bisa damai kalau belum dibereskan? Enggak, belum beres. Tidak damai.
malam dibereskan. Nah, ketika suami istri sepanjang pagi sampai tidur masih belum baik, ayo saya tanya, kira-kira doa tidurnya berapa atau satu nabi satu rusak jawab. Ayo jawab suami istri. Kalau suami istri dari pagi sudah gak enakan, lalu malam tidur, bisa berhadapan-hadapan? Enggak. Jadi satu menghadap utara, satu menghadap selatan, cuma ketemu barat. Betul? Nah, saya tanya, suami istri seperti ini, besok pagi kalau mau suasana hatinya bagaimana? Susah, apalagi gelisah, apalagi jengkel, apalagi tinggal tenang, apa pak? Nggak orang, kan Pak Buki. Oke,